Rusia akhirnya melanjutkan serangan terhadap pasukan terakhir Ukraina yang bertahan di pabrik baja raksasa di Mariupol, Sabtu 23 April 2022. Beberapa hari setelah Moskow mengumumkan kemenangan di kota pelabuhan selatan dan mengatakan pasukannya tidak perlu mengambil alih pabrik itu, pasukan Rusia menyerang kompleks Azovstal, Mariupol dengan pesawat udara dan mencoba menyerbunya, kata penasihat Presiden Oleksiy Arestovych. Musuh berusaha mencekik perlawanan terakhir para pejuang Mariupol, katanya. Pertempuran terbesar dalam konflik telah berkecamuk selama berminggu-minggu ketika Rusia berusaha untuk merebut ke sebuah kota yang dianggap penting dalam upayanya menghubungkan wilayah Donbas Timur dengan Crimea, semenanjung Laut Hitam yang direbut Moskow pada 2014. Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya mengatakan bahwa tentara Ukraina yang tersisa telah diblokade dengan aman di pabrik baja. Pada Kamis, Presiden Vladimir Putin menyatakan kota itu dibebaskan dan memerintahkan Menteri Pertahanannya untuk memblokir kompleks Azovstal, sehingga bahkan seekor lalat pun tidak dapat melewatinya. Daripada mencoba menyerbunya, Arestovych mengatakan pasukan Ukraina di kompleks Azovstal masih bertahan meskipun dalam situasi yang sangat sulit dan berusaha melakukan serangan balik. Lebih dari 1.000 warga sipil bersembunyi bersama pasukan di pabrik Azovstal menurut pihak berwenang Ukraina. Pasukan Rusia mengepung dan membombardir Mariupol, rumah bagi lebih dari 400.000 orang, sebelum perang selama berminggu-minggu menyebabkan kota tinggal reruntuhan. Ukraina memperkirakan puluhan ribu warga sipil tewas dan mengatakan 100.000 warga sipil masih ada di sana. PBB dan Palang Merah mengatakan korban sipil setidaknya ribuan. Maxar Technologies, sebuah perusahaan AS, mengatakan pada hari Jumat bahwa citra satelit Mariupol menunjukkan kuburan kedua telah diperluas pada akhir Maret dan awal April di Vinohrad. Dengan parit baru yang panjang kemudian akan menjadi situs kuburan baru. Perusahaan itu mengatakan pada hari Kamis bahwa citranya telah menemukan situs pemakaman terpisah di lokasi lain di dekat kota dengan lebih dari 200 kuburan. Berikutnya, Rusia dan Ukraina saling kami menang di Donbas. Pada Sabtu, Gubernur Luhansk, Serhiy Gaidai mengatakan pasukan Ukraina menarik mundur dari beberapa pemukiman ke garis pertahanan baru untuk mempertahankan unit mereka dalam menghadapi rentetan intensif di semua kota di wilayah tersebut. Serangan Rusia saat ini difokuskan ke Donbas, di mana separatis yang didukung Moskow selama bertahun-tahun menguasai bagian dari wilayah Donetsk dan Luhansk. Gubernur Kharkiv, kota yang dibombardir berat di barat laut Donbas, mengatakan pasukan Rusia telah melakukan lebih dari 50 serangan artileri atau roket di daerah itu selama sehari terakhir, menewaskan 2 orang dan melukai 19 orang. Gubernur Oleh Sinegubov mengatakan pertempuran sengit berlanjut di kota garis depan Izium, tenggara kota itu, dan pasukan Ukraina telah merebut kembali 3 desa di barat laut. Rusia mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah menembak jatuh sebuah jet tempur Ukraina dan menghancurkan 3 helikopter Ukraina di sebuah lapangan terbang di Kharkiv. Tidak ada reaksi segera dari Ukraina mengenai klaim Rusia, tetapi militer Ukraina mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah menghancurkan 177 pesawat Rusia dan 154 helikopter sejak dimulainya perang. Rusia kembali menggempur pertahanan terakhir Ukraina yang masih berada di pabrik baja raksasa di Mariupol. Beberapa hari setelah Moskow menyatakan menang atas kota di selatan itu dan mengatakan pasukannya tidak perlu mengambil alih pabrik tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan militer mereka belum siap untuk mencoba menerobos kepungan di Mariupol. Namun Zelensky mengatakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin akan mengunjungi Kiev pada Minggu dan membahas jenis senjata yang dibutuhkan Ukraina saat invasi Rusia memasuki bulan ketiga. Begitu jumlah, sudah cukup banyak, percaya pada saya. Kami akan segera merebut wilayah di sana-sini yang untuk sementara diduduki, kata Zelensky saat konferensi pers Sabtu 23 April. Gedung Putih tidak mengiyakan rencana perjalanan Blinken dan Austin, sedangkan Departemen Luar Negeri dan Pentagon enggan berkomentar. Serangan terhadap Mariupol merupakan pertempuran konflik terparah yang membabi buta selama beberapa pekan. Pendudukan kota tersebut dianggap penting bagi upaya Rusia untuk menghubungkan wilayah Donbas Timur dengan Crimea, semenanjung Laut Hitam yang direbut Moskow pada 2014. Kelompok separatis dukungan Moskow sudah bertahun-tahun menguasai wilayah di Donbas. Ukraina memperkirakan ribuan orang warga sipil tewas di Mariupol dan 100.000 lainnya masih berada di kota itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Palang Merah menyebutkan sedikitnya ratusan ribuan warga sipil tewas. Ajudan Wali Kota Mariupol menuturkan upaya baru untuk mengevakuasi warga sipil pada Sabtu gagal. Di Pelabuhan Laut Hitam, Odessa, sedikitnya 8 orang tewas, 2 misil menggempur sebuah fasilitas militer, dan 2 bangunan perumahan pada Sabtu, kata militer Ukraina. Sirine serangan udara terdengar di Odessa dan Mykolaiv, sebuah kota di dekat Laut Hitam, pada Minggu dini hari tanpa laporan langsung mengenai serangan baru. Zelensky mengatakan Rusia telah menembakkan sebagian besar simpanan rudal mereka di Ukraina. Tentu saja mereka masih mempunyai sisa rudal, tentu mereka masih bisa melakukan teror rudal terhadap rakyat kami. Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam operasi militer khusus mereka yang dimulai pada 24 Februari.
Kementerian Pertahanan Rusia mengaku pihaknya menggunakan rudal dengan presisi tinggi untuk meluluh lantakan terminal logistik di Odessa yang berisi pasukan senjata dari AS dan sejumlah negara Eropa. Menurut Depan, pasukan Rusia telah membunuh hingga 200 tentara Ukraina dan menghancurkan lebih dari 30 kendaraan pada Sabtu. Komandan Marinir Ukraina, situasinya memburuk dengan cepat. Pasukan Rusia berusaha menyerbu pabrik baja Azovstal yang dikuasai Ukraina di kota tenggara Mariupol yang terkepung pada Minggu, kata para pejabat Ukraina. Meskipun ada komentar Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu bahwa kompleks itu tidak perlu diambil alih, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina menulis di Facebook pasukan Rusia menembak dan melakukan operasi ofensif di daerah Azovstal, serta melakukan serangan udara terhadap infrastruktur sipil. Serhiy Volina, Komandan Pasukan Brigade Marinir ke-36 Ukraina di Mariupol, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan seorang anggota parlemen oposisi yang ditayangkan di YouTube pada hari Minggu, Rusia menyerang kompleks itu dengan pemboman udara dan artileri. Kami memiliki sangat banyak orang yang terluka. Beberapa sekarat, ini situasi yang sulit dengan senjata, amunisi, makanan, obat-obatan, situasinya memburuk dengan cepat. Kata Volina, berbicara dari lokasinya di pabrik melansir Reuters 25 April. Sementara itu, Konstantin Ivasenko, pejabat yang ditunjuk sebagai wali kota Mariupol oleh Rusia, tetapi tidak diakui oleh Ukraina, membantah adanya pertempuran yang terjadi di kota itu, dalam komentar yang dilaporkan oleh outlet berita Rusia TASS pada hari Minggu. Reuters tidak dapat memverifikasi informasi Ukraina atau Rusia secara independen. Pabrik baja Azovstal adalah benteng utama Ukraina yang tersisa di Mariupol, sebuah kota yang telah mengalami pemboman berkelanjutan sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari. Sebelumnya pada hari Minggu, penasihat Presiden Ukraina Oleksiy Arestovych menulis di Facebook, pasukan Rusia berusaha untuk menghabisi para pembela Azovstal dan lebih dari 1.000 warga sipil yang bersembunyi di pabrik. Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam apa yang disebutnya operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Kemudian pada hari Minggu, Arestovych mengatakan dalam pidato video yang dirilis oleh kantor Presiden, Ukraina menawarkan kepada Rusia putaran negosiasi khusus yang akan diadakan di Mariupol untuk membahas nasib warga sipil dan pasukan Ukraina yang masih terjebak di kota itu. Negosiasi akan dimaksudkan untuk menetapkan gencatan senjata segera di Mariupol, koridor kemanusiaan beberapa hari, dan pembebasan atau pertukaran pejuang Ukraina yang terperangkap di pabrik Azovstal, terang Arestovych. Diketahui pasukan Rusia mengepung pabrik Azovstal pada awal Maret dan secara bertahap menguasai sebagian besar kota. Kamis lalu Presiden Putin menyatakan Mariupol telah dibebaskan dan secara terbuka mengatakan kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu untuk membatalkan penyerbuan pabrik Azovstal guna menyelamatkan nyawa tentara Rusia. Sebagai gantinya, Presiden Putin mengatakan pabrik itu harus diblokir sehingga tidak ada seekor lalat pun yang bisa masuk atau keluar. Saya menganggap usulan penyerbuan zona industri tidak perlu, katanya kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dalam pertemuan yang disiarkan televisi di Kremlin pekan lalu. Aku memerintahkanmu untuk membatalkannya, tegasnya. Tidak perlu naik ke katakombe ini dan merangkak di bawah tanah melalui fasilitas industri ini. Blokir kawasan industri ini sehingga seekor lalat pun tidak bisa masuk tandasnya. Menhan Shoigu memperkirakan 2.000 pejuang Ukraina masih berada di dalam pabrik. Presiden Putin meminta mereka untuk menyerah dengan mengatakan Rusia akan memperlakukan mereka dengan hormat.